Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, yang alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, yang semoga kita bisa menyelesaikan dan merayakan hari kemenangan nanti di 1 Syawal. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita di hari nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah menarik tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab. Dikisahkan dalam sebuah hadis, suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang penghuni surga." Para sahabat pun penasaran, yang dimaksud oleh Rasulullah siapa orang yang dimaksud. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Janggutnya masih basah dengan air wudhu, dan ia membawa sendal di tangan kirinya. Keesokan harinya Rasulullah SAW ia kembali mengucapkan hal yang sama, dan ternyata orang yang sama datang lagi. Begitu juga pada hari ketiga, Rasulullah SAW tetap menyebutkan hal yang sama, dan orang tersebut yang muncul. Abdullah bin Amr mengungkap rahasia. Karena penasaran, salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ingin mengetahui amalan apa sih yang dikerjakan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Abdullah pun mencari alasan agar bisa menginap di rumahnya. Ia berkata, "Aku ada masalah dengan ayahku dan ingin menginap di rumahmu selama 3 hari. Orang itu pun mengizinkannya. Selama 3 hari menginap, Abdullah mengamati ibadahnya. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Orang itu tidak sholat tahajud panjang ataupun berpuasa setiap hari. Ibadahnya biasa saja, seperti muslim lainnya." Akhirnya Abdullah pun bertanya kepada beliau dengan jujur, "Apa amalan yang membuat Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau ini adalah ahli surga?" Lalu orang itu berpikir sejenak. Ia berkata, "Aku ini tidak memiliki amalan istimewa, kecuali satu hal. Aku tidak pernah menyimpan rasa dengki atau iri kepada seorang muslim. Jika aku melihat orang lain mendapatkan nikmat, aku tidak pernah iri atau membenci mereka. Aku selalu menjaga hatiku tetap bersih." Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Amr pun berkata, "Itulah yang menjadikan engkau istimewa, dan itulah yang kami tidak temui melakukannya."
Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah yang pertama, hati yang bersih lebih berharga dari ibadah lahiriah yang besar. Banyak orang yang beribadah dengan rajin, tetapi hati mereka penuh iri dan dengki. Justru orang yang menjaga kebersihan hati bisa lebih dekat dengan surga. Yang kedua, dengki adalah penyakit hati yang berbahaya. Iri hati bisa membuat seseorang tidak tenang dan bahkan bisa merusak amal ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, dan saling membelangkangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memaafkan sebelum tidur. Ini salah satu cara menjaga hati tetap bersih adalah dengan memaafkan orang lain sebelum kita tidur, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kunci utama masuk surga tanpa dihisap adalah hati yang bersih dan dari iri dan dengki. Semoga kita semua dijauhkan dari hati iri dan dengki, dan semoga kita bisa masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.